hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Jokowi dan Gibran respons Hasto Kristianto PDIP jadi tersangka KPK. Wapres sebut tak ada kaitan. Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka merespons soal langkah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati semua proses yang sedang berjalan atas penetapan tersangka Hasto Kristianto. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Terangnya saat ditemui di Geraha Sababwana, Rabu, 25 Desember 2024. Lain hal dengan Gibran. Ia menyebut persoalan yang menyeret Hasto Kristianto tak ada urusan dengan dirinya. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK. Enggak ada kaitan dengan saya. Enggak ada kaitannya. Kata Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 25 Desember 2024. Diketahui Jokowi dan Gibran sebelumnya merupakan kader PDIP. Kini keduanya telah dipecat menjadi kader PDIP. Sejatinya pemecatan itu tertuang dalam surat keputusan nomor 1649 KPTS DPP 12 2024. PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Wali Kota Medan Bobi Nasution, serta 27 kader lainnya dari partai. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap yang menjerat ex-caleg PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Perkara yang menyeret Harun Masiku ini diketahui telah bergulir sejak 2020 silam. Itu artinya butuh waktu 5 tahun bagi KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Ketua KPK Setio Budianto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Desember 2024, menerangkan bahwa lembaganya menemukan kecukupan alat bukti dari hasil pemeriksaan, penggeledahan, hingga penyitaan. Ini karena kecukupan alat buktinya. Disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan untuk mengambil keputusan, kata Setio. Kata Setio, penyidik tidak begitu yakin untuk menjerat Hasto sebagai tersangka pada 2020. Namun, kata Setio, saat ini buktinya sudah diyakini cukup kuat untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan. Baru kemudian diputuskanlah terbit surat perintah penyidikan. Jadi, sebetulnya alasan pertimbangan itu, kata dia, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka atas 2 kasus dugaan korupsi. Pertama, kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI, dan kasus dugaan merintangi penyidikan perkara Harun Masiku. Dalam kasus suap, Hasto bersama Harun Masiku dan orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah, diduga memberikan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, saat itu, Wahyu Setiawan. Dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang, Hasto disebut mengatur dan mengendalikan Saiful Bahri dan Doni Tri dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan. KPK menemukan bukti bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu guna meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR berasal dari Hasto. Kedua, kasus perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan seseorang untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam ponsel dalam air dan melarikan diri. Sebelum diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponselnya agar tidak ditemukan lembaga anti rasuah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.